Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PT KNI) bidang tenaga kependidikan menyampaikan antara lain terkait 1. Tenaga kependidikan honorer di sekolah negeri belum semua didata karena juknis pendataan oleh BKN multitafsir, sehingga diartikan oleh beberapa pemerintah daerah tidak termasuk penjaga sekolah, pesuruh, dan satpam. 2. Pendataan tenaga kependidikan honorer oleh BKN melalui aplikasi yang baru saja diluncurkan memungkinkan adanya data siluman. 3. Tugas pokok fungsi tenaga kependidikan tidak semua sesuai jabatan dan fungsi di ASN, namun meminta untuk tetap dapat diangkat menjadi ASN. 4. Mengharapkan adanya afirmasi untuk tenaga kependidikan berupa pengangkatan langsung menjadi ASN di sekolah induk bagi teknik dengan umur lebih dari 35 tahun dan telah mengabdi lebih dari 5 tahun. Kemudahan tes seleksi untuk tenaga kependidikan yang masa pengabdiannya belum sampai 5 tahun, serta adanya penambahan nilai berdasarkan masa pengabdian dan afirmasi bagi tenaga kependidikan di wilayah 3T. B. Paguyuban peserta CPNS Kemendikbudristek 2021 menyampaikan permohonan adanya kebijakan optimalisasi bagi 761 peserta CPNS dengan kategori terbaik dan atau tunggal untuk mengisi formasi kosong CPNS di Kemendikbudristek RI. Formasi kosong adalah formasi yang tidak terisi karena tidak ada pelamar maupun formasi yang tidak terisi karena tidak ada pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada salah satu atau beberapa semua tahapan yang disyaratkan Kemendikbudristek RI tanpa mengubah status peserta yang telah lulus dan jenis formasi yang dilamar. C. PGRI Provinsi Jawa Timur menyampaikan antara lain terkait 1. Pembinaan kompetensi bagi guru honorer yang belum lolos tes P3K agar dapat memenuhi standar minimal yang ditentukan sehingga dapat diangkat sebagai ASN. 2. Penempatan peserta seleksi guru P3K yang telah lulus dan memenuhi nilai passing grade. 3. Membuka formasi P3K untuk guru agama, bahasa daerah, bahasa Inggris, IPS, termasuk tenaga kependidikan pada semua satuan pendidikan. 4. Peserta seleksi P3K dari satuan pendidikan swasta yang telah lolos harap ditempatkan kembali pada satuan pendidikan asal. 5. Melakukan revisi Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah pasal 17 tentang pemenuhan syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara pendidikan dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk diubah menjadi 20 tahun. 6. Penuntasan honorer K2 untuk diangkat menjadi ASN P3K. 7. Melakukan rekrutmen P3K tenaga kependidikan untuk tenaga administrasi, pustakawan, laboran, operator sekolah, dan penjaga sekolah. 8. Meninjau ulang pelaksanaan program sekolah penggerak, guru penggerak, dan kurikulum merdeka agar disesuaikan dengan kondisi di daerah seperti kebutuhan kepala sekolah dan pengawas sekolah. 9. Melibatkan akademisi dari perguruan tinggi dalam proses pembuatan kebijakan publik. 10. Dibentuknya lembaga perlindungan hukum bagi pendidik di tingkat provinsi untuk menjamin kenyamanan dan keamanan kerja guru dan tenaga pendidikan. D. Forum Guru Honorer SMP Negeri se-Kabupaten Tulungagung menyampaikan antara lain terkait 1. Afirmasi penempatan guru P3K melalui kualifikasi ijazah untuk peserta seleksi yang lulus passing grade pada formasi prakarya atau PKWU, karena tidak semua sekolah terdapat mapel prakarya atau PKWU yang menyebabkan penempatannya sulit dilakukan. 2. Peserta seleksi P3K yang telah lulus passing grade dan usianya telah lebih dari 55 tahun untuk dapat segera menerima SK. Terdapat batas maksimal usia untuk pemberkasan P3K agar tidak memutus kontrak jika masa kontrak sedang berjalan atau belum habis. 3. Peserta seleksi P3K yang sudah lulus passing grade agar diangkat menjadi ASN P3K sesuai sekolah induk atau tetap di kabupaten domisili. Oke. Guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 ke atas menyampaikan antara lain terkait 1. Guru yang lulus P3K karena linearitas adalah yang terbantu dengan afirmasi 100%. Meskipun formasi tidak sesuai dengan ijazah. Hal ini mengakibatkan guru non-PG tergeser dari sekolah induk mengajar mapel yang bukan bidangnya, dipecat, dikeluarkan dari Dapodik. 2. Adanya pengangkatan guru non-PG berdasarkan masa pengabdian minimal 3 tahun menjadi ASN tanpa tes terlebih dahulu pada tahun 2022 berdasarkan data Dapodik sebelum tes pengangkatan ASN kepada pelamar umum. 3. Dihapuskannya ketentuan linearitas pada seleksi P3K berikutnya agar guru honorer dapat berkesempatan memilih formasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga tidak ada perebutan dalam pengisian formasi. 4. Penempatan guru yang lulus passing grade di sekolah induk berdasarkan Dapodik terbaru tahun 2022. 5. Kepastian sistem penggajian dan pemberian tunjangan P3K tahun 2022 tidak terjadi penundaan. 6. Proses sinkron data pribadi dan mutasi di Dapodik dan SIM PKB Kemendikbudristek RI
untuk guru P3K sekolah negeri yang mengisi formasi tidak di sekolah induk belum selesai. 7. Pengembalian guru yang sudah lolos P3K ke sekolah induk agar dapat mendapat jam mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan dan sertifikat pendidikannya, sehingga bisa menempatkan hak pencairan sertifikasi atau TPG. F. Perkumpulan Guru Instansi Nasional Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat menyampaikan antara lain terkait 1. Penghitungan masa kerja guru honorer yang mengabdikan diri di lingkungan Kemenak RI sebagaimana guru honorer yang mengabdikan diri di lingkungan Kemendikbudristek RI. 2. Permohonan pengangkatan guru instansi Kemenak RI menjadi ASN karena sudah punya SK, terdapat pangkat dan golongan namun tidak dihitung masa kerja SK yang minimal sudah 15 tahun. G. Forum Guru Lolos Passing Grade Mapel Prakarya dan Kewirausahaan Kabupaten Tuban menyampaikan antara lain terkait permohonan untuk tidak ditempatkan di luar wilayah kewenangan dan dikembalikan di sekolah induk sesuai linearitas ijazah apabila formasi PKWU tidak memungkinkan. Terhadap permasalahan dan masukan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Mengingat penyelesaian masalah status guru dan tenaga kependidikan dalam rekrutmen P3K melibatkan lintas kementerian dan lembaga KL terkait, Komisi 10 DPR RI akan mendorong dibentuknya panitia khusus atau pansus pengangkatan honorer menjadi ASN dalam waktu dekat. B. Terkait rencana revisi PP 949 tahun 2018, bukan revisi ya, terkait rencana PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah menunda wacana tersebut. Ya, jadi terkait rencana implementasi PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah P3K, Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah menunda implementasi dong, bukan wacana. Menunda implementasi PP 49 2018 tersebut. Sehingga nanti ketika pansusnya, karena ada Komisi 2. Komisi 2 lah yang bisa mendesak untuk itu dicabut. Gitu loh, ya kan? C. Terkait jumlah formasi kosong CPNS Kemendikbudristek pada tahun 2021, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat skema penyelesaian masalah teknis dan non-teknis pada sistem pelaksanaan CPNS, sehingga formasi kosong CPNS di lingkungan Kemendikbudristek segera terisi. Kami mengusulkan agar Komisi 10 mengawal agar pemerintah ini menjamin gaji P3K ditanggung dana APBN tersendiri, sehingga bupati wali kota se-Indonesia tidak ragu untuk mengusulkan formasi. Jadi sampai hari ini, bagi tuntutan kami adalah agar ini nanti selesai di 23 November 2023. Kalau itu diselesaikan, maka jawabannya adalah pemerintah pusat menjamin bahwa gaji P3K ini dari APBN tersendiri. Sampai hari ini masih galau, bupati wali kota tidak berani untuk mengusulkan formasi. Terima kasih. Sebetulnya saya mau menjawab, tetapi domain kami bukan urusan Kemendagri. Pansus lah nanti yang akan bisa, karena nanti pansus juga akan melibatkan komisi anggaran untuk menetapkan DAU itu earmarking untuk gaji guru. Daerah khawatirnya adalah di fungsi tunjangan, karena tunjangan itu berarti mengeluarkan tambahan senilai gaji, itu yang memberatkan. Makanya nanti pansus itulah yang akan, ya, karena kalau kita tulis di sini pun kita nggak punya kewenangan untuk meminta bupati dan wali kota, gitu Pak ya, paham ya? Baik, saya pikir cukup ya Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun juga kita harus follow up. Kalau kebanyakan permintaan, nggak ada yang bisa di follow up satupun. Makanya mendingan sedikit kita jalan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dengan demikian maka RDPU ini akan memberikan kekuatan kepada kami untuk bekerja lebih baik lagi, mendorong rapat kerja gabungan dan mudah-mudahan bisa menjadi pansus tenaga honor tersebut.